Welcome to my channel. Halo semuanya, kita balik lagi di pembahasan dan review Tower of God chapter 510. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu like setiap chapter Tower of God di webtoonnya ya. Dan kalau bisa, pakai koin kalian juga ya. Chapter 510. Chapter kemarin kita melihat beberapa peristiwa yang mungkin gak kita bayangin sebelumnya. Pertama-tama yaitu datangnya Kun Marco Asensio, yang secara tiba-tiba datang dan membantu Kun Aguero, yang sedang menghadapi Natona, salah satu ketua divisi dari Korps 5. Kedatangan Asensio ini membuat banyak pertanyaan, terlepas dari Asensio ini diutus oleh Mascherano atau bukan. Hal yang menjadi pertanyaan, apakah keluarga Kun mulai ikut campur dengan pertarungan ini? Dan apakah ada anggota Kun lain yang datang selain Asensio? Dan hal yang kedua yang cukup mengejutkan nih. Dalam chapter kemarin, White mengakui bahwa kekuatan Bam yang sekarang ini lebih kuat dibandingkan dirinya. Wow, sungguh perkembangan yang sangat pesat dari MC kita ya. Lalu pada chapter minggu ini pun, dengan judul yang masih sama yaitu A Dark Change, dimulai dengan panel White yang sekarang ini hanya bisa melakukan pertahanan penuh atas serangan yang diberikan oleh Bam. Terlihat saat itu, White masih dilindungi oleh perisai putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Karena sepertinya tanpa perisai itu, White akan terkena damage yang luar biasa akibat serangan Meteor Shower Bam kali ini. Tapi juga, walaupun White telah dilindungi oleh pelindung yang kemungkinan berasal dari kekuatan jiwa miliknya ini, hal ini terlihat cukup memakan banyak tenaga dan power milik White. Ditambah, pedang yang digunakan White saat ini juga cukup memakan banyak tenaga. Oleh karena itu, setelah menahan serangan dari Bam, White saat ini terlihat mengeluarkan banyak keringat dan cukup kelelahan. Lalu, Bam yang tadinya menyerang White tanpa henti, secara tiba-tiba Bam sekarang menghentikan gerakannya dan semua serangannya itu. White pun yang melihat keanehan ini juga bertanya-tanya, kenapa bocah yang satu ini tiba-tiba menghentikan serangannya? Padahal saat itu, Bam sudah berhasil membuat dirinya ini terdesak. Apakah jangan-jangan Bam juga membutuhkan waktu kembali untuk memulihkan dirinya, supaya bisa melakukan serangan yang sekuat tadi? Tapi hal ini sepertinya menjadi sebuah keuntungan bagi White, karena jika serangan Meteor Shower dan lemparan Shinsu hitam seperti tombak yang sebelumnya dilakukan oleh Bam, kembali dilakukannya, perisai pelindung yang White miliki ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dari perkataan White ini, Mimin jadi mengingat kondisi Bam saat melawan Kalavan, saat di tembok kedua aks sekarang ini, yang dimana Bam pertama kali menggunakan perisai Blue Terisanya, dan hanya tersisa satu kali lagi untuk menahan serangan Kalavan. Sama kan kayak White, yang saat ini dia mengakui bahwa perisai pelindungnya ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan juga, gue berpendapat bahwa, kalau sebelumnya kita bertanya-tanya, bagaimana caranya White tidak bisa terluka sama sekali setelah berkali-kali terkena serangan langsung dari Bam? Nah, jawabannya, itu mungkin juga karena White menggunakan sebuah barrier yang melindungi dia selama ini. Lalu karena melihat kondisi Bam yang terdiam saat itu, White mulai berpikir, walaupun serangan Bam bertambah sangat kuat, namun tubuhnya masih tetap sama kan? Yang berarti ketahanan milik Bam ini juga masih sama, dan juga masih rapuh. Seperti sebelumnya, saat White berhasil menebas dan membuat Bam terkapar. Sehingga White berencana harus menyerang Bam terlebih dahulu dengan serangan mematikannya. Supaya serangan White ini bisa menembus semua pertahanan dari Shinsu hitam milik Bam, dan juga sebelum Bam yang terlebih dahulu menyerang White. Kemudian, White yang sudah bertekad untuk menembus pertahanan Bam ini, melancarkan sebuah serangan dari teknik pedang White yang mematikan, bernama Flash of the Sword of Death, yaitu sebuah serangan yang menimbulkan gelombang Shinsu putih besar dari tebasan pedang White. Walaupun terlihat Bam hanya terdiam saja dari tadi, tapi bukan berarti dia hanya diam saja melihat dan menerima serangan White yang datang. Karena kali ini, Bam menggunakan Meteor Shower-nya hanya untuk bertahan dari serangan White. Sehingga kedua kekuatan itu bertabrakan dan menimbulkan ledakan yang besar. Memang betul kata White sih, walaupun muka Bam saat ini masih terlihat serius dan tidak mengeluarkan kata sedikit pun. Dari gerak-geriknya Bam yang hanya bertahan dari serangan White barusan, makin membuat White yakin kalau Bam kemungkinan saat ini sudah melampaui batasnya. Sehingga White semakin percaya diri untuk menyerang Bam kembali dengan menebas Bam yang kedua kalinya menggunakan serangan bernama Scorching Shooting Star, yaitu sebuah tebasan dari White yang sangat hebat, dan bahkan serangan itu dapat membelah hujan Shinsu yang dibuat oleh Bam. Lalu karena serangan tersebut pun, langit di sana menjadi tertutup oleh ledakan yang dihasilkan oleh White, dan membuat White telah mengira kalau dia sudah berhasil mengenai lawannya ini. Sehingga dia juga yakin serangan itu akan berdampak sangat menyakitkan bagi Bam. Tapi kesenangan White kali ini tidak bertahan lama guys, karena tiba-tiba White dikejutkan kembali dengan datangnya serangan Meteor Shower di sampingnya yang sudah siap untuk mengenainya. Mungkin karena White merasa serangan Bam kali ini lebih lemah dibanding serangan sebelumnya.
Lalu sebelumnya, White yang hanya bertahan oleh serangan Bam ini, sekarang ini White lebih memilih untuk memotong setiap serangan Meteor Shower-nya. Dan sesuai dugaan, kalau serangan ini pun berhasil ditaklukkan oleh White. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang membuat White cukup kagum dengan kondisi Bam saat ini. Karena setelah serangan yang telah diberikan oleh White sebelumnya, ternyata tidak sedikit pun meninggalkan luka pada tubuh Bam. Padahal sebelumnya, kita udah dibuat bingung bagaimana bisa semua serangan Bam kepada White tidak meninggalkan luka pada White sama sekali. Tapi sekarang, situasi membalik ke Bam yang tidak terluka sedikit pun karena serangan White. White yang melihat Bam baik-baik saja saat ini, menyimpulkan sesuatu. Kalau permasalahan yang sebenarnya bukanlah tubuh Bam yang semakin kuat. Permasalahannya ini adalah serangan White yang tidak pernah sampai ke tempat Bam. Karena Bam selalu membelokkan atau menahan serangan White dengan serangannya juga. Ditambah lagi, hujan Shinsu yang sampai saat ini masih menutupi arena tersebut, membuat perisai pelindung White ini semakin lemah dan menguras banyak tenaga dari White. Apalagi White juga merasa arena bertarung mereka saat ini cukup sempit, sehingga tidak gampang untuk menghindar setiap serangan dari Bam. Hal ini lalu membuat White berpikir keras, cara untuk bisa mengalahkan Bam, dan bagaimana caranya mengenai serangannya kepada Bam. Karena saat ini sulit sekali baginya untuk menyerang dan mendekati Bam, yang bahkan saat ini kekuatan Bam terlihat tidak terbatas. Lalu karena berada di tempat yang sempit, menyebabkan kekuatan yang tidak ada batasnya ini meluap keluar. Tapi di saat White mengatakan kalau kekuatan Bam saat ini sedang meluap keluar, White menyadari sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat dia tersenyum lebar. Yaitu, kekuatan Bam yang sedang meluap ini bisa ia manfaatkan menjadi keuntungannya dengan cara melahap kekuatan itu ke dalam tubuh White sendiri. Wah. Dalam pertarungan kali ini, kayaknya ada dua orang yang suka saling menyerap kekuatan ya guys. Dan masih di dalam arena pertarungan Bam dengan White. Di sisi lain, terlihat Arya saat ini sedang berdiri menatap Bam. Yang dari awal setelah dihidupkan kembali, Arya hanya bisa menjadi penonton saja. Sambil menonton pertarungan ini pun, Arya ternyata sempat mengkhawatirkan kondisi Bam saat ini loh. Dengan bertanya-tanya, kenapa Bam memberhentikan serangannya itu dan tidak menyerang White secara serius. Apakah jangan-jangan Bam saat ini sedang kehilangan kesadarannya? Wah, kalau memang benar saat ini Bam kehilangan kesadarannya, apa jangan-jangan dia sedang dikendalikan oleh salah satu kekuatannya ini? Contohnya kayak musuh abadinya. Dan karena Arya takut Bam kehilangan kesadarannya, Arya lalu mencoba memanggil Bam terus-menerus untuk membangunkannya. Akhirnya nih, kita melihat sedikit kegunaan Arya ya di pertarungan ini guys. Lalu kita kembali lagi ke sisi White, yang saat ini, White sudah menyadari kalau dia bisa menyerap kekuatan Bam yang sedang meluap keluar. Selain dia sadar bisa melahap kekuatan Bam ini, dia juga tahu kalau dia menyerap kekuatan yang dahsyat itu, kekuatannya akan setara dan sama seperti milik ayahnya ini, yaitu Arihon. Sehingga, hal ini membuat White semakin bersemangat untuk menyerap kekuatan Bam. Karena dia yakin, kekuatan itulah yang dibutuhkan oleh White supaya dia bisa menjadi setara dengan ayahnya. Lalu dengan sebuah persiapan yang sangat yakin untuk menyerang Bam, White kali ini lebih memfokuskan kekuatannya ini ke dalam pedangnya itu. Sehingga pelindung yang ia gunakan selama ini, dia hilangkan untuk bisa membuat serangannya lebih kuat lagi. Tapi karena White melepas pelindungnya ini, hujan Shinsu yang berasal dari kekuatan Bam yang meluap ini membuat sarung tangan dan baju yang dia gunakan mulai robek dan terkikis karena terkena konsentrasi Shinsu yang besar dari hujan tersebut. Tapi tampaknya itu tidak menjadi masalah bagi White, karena yang sekarang ia perlukan hanyalah berfokus dengan serangannya untuk bisa menyerap kekuatan Bam. Setelah siap untuk melakukan serangan, White berencana untuk melemparkan serangan jauh terlebih dahulu dan memfokuskan serangan itu pada satu titik untuk bisa menembus pertahanan Bam dan kekuatan Op yang berada di belakang Bam. Lalu jika serangan itu berhasil, barulah White akan maju untuk menyerap kekuatan Bam. Setelah menyusun semua rencana itu dengan pasti, White lalu melancarkan serangan ini, disertai dengan sebuah bayangan demon berbentuk tengkorak. Sehingga karena serangan ini pun, semua benar-benar sesuai dengan yang direncanakan White. Dari menembus pertahanan yang Bam miliki, sampai dengan mengenai Bam dan juga Orb yang di belakangnya. Karena serangan ini sudah sesuai dengan yang White rencanakan, White kemudian dengan yakinnya melompat untuk maju menghadapi Bam secara langsung. Sambil berkata kalau dia sudah sukses dan berhasil untuk menyerap kekuatan Bam kali ini. Di tengah-tengah perjalanan White yang sedang menghampiri Bam, tiba-tiba White terlihat cukup kaget karena melihat ekspresi Bam di depannya ini yang saat itu bukanlah ekspresi yang takut, melainkan ekspresi muka yang sudah menunggu White untuk datang. Tunggu nih guys, mungkin hal yang membuat White kaget saat ini hanyalah muka Bam yang terlihat sudah siap menghadapi White. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa membuat kita kaget nih. Kalau ternyata saat ini terlihat Bam sudah mengaktifkan jarum keduanya. Ternyata bukan ekspresi Bam saja yang sudah siap, tapi jarum kedua Bam juga sudah siap ternyata guys. Tiba-tiba komik ini yang jarang banget pakai narator, sekarang muncul narator yang menjelaskan situasi saat ini. Narator ini menjelaskan bahwa White menyadari sesuatu, kalau saat ini dirinya sudah masuk ke dalam jebakan yang disiapkan oleh Bam.
Karena kesombongan White dan keyakinannya kalau dia lebih unggul dalam bertarung jarak dekat, dia tidak mau berhenti dan membatalkan serangannya begitu saja. Sehingga dia tetap terus melancarkan serangan tersebut kepada Bam. Di hadapan White ini, Bam akhirnya sempat mengeluarkan kata-kata kalau saat ini dia sedang mengikuti perkataan dari White yang mengatakan jika Bam bisa menjadikan semua kekuatan yang ada di tubuhnya ini menjadi satu, dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Di saat pembicaraan itu pun, jiwa-jiwa yang ada di dalam tubuh Bam juga terlihat terserap oleh cahaya putih, yang mungkin saat ini Bam juga sedang menyatukan kekuatan jiwa dalam tubuhnya ini untuk bisa berhadapan dengan White. Kata-kata Bam yang sebelumnya ini ternyata sempat membuat White kehilangan semangat. Tapi seperti yang gue bilang, kalau White ini tidak mau menghentikan serangannya karena merasa tidak mungkin kalah dari Bam, sehingga dia tetap melanjutkan serangan itu dan mencoba untuk menusuk Bam. Lalu dengan sekejap, semua Shinsu hitam yang ada di sekitar sana mulai lepas kendali dan tersebar keluar. Bahkan hujan Shinsu yang tadinya meliputi arena itu pun sudah menghilang sekarang. Dan terlihat bahwa sekarang saat ini, White kembali berhasil menusuk bagian perut dari Bam. Apakah hujan Shinsu yang hilang ini dan kekuatan Black Orb Bam yang mulai menghilang ini sudah berhasil diserap White? Tentunya White yang merasa telah berhasil terlihat senang akan kondisi saat ini dong. Tapi guys, semuanya itu hanyalah tipuan dari Bam saja. Karena Bam sengaja menghilangkan Shinsu di sekelilingnya ini untuk bisa difokuskan ke satu bagian tubuh, yaitu tangannya Bam. Setelah itu kemudian, Bam memegang langsung pedang White yang sedang menusuk dirinya ini dengan kedua tangannya. Dan Bam berkata, kalau mulai saat ini, dia akan mengambil semua kekuatan yang White miliki. Wow, apa gue bilang? Dua petarung ini suka saling menyerap kekuatan ya. Lalu, White akhirnya menyadari arti dari tatapan Bam sebelumnya, dan kenapa dari tadi Bam berhenti menyerang. Kalau ternyata dia sengaja melakukan selama ini, agar memancing White datang untuk menyerap kekuatannya ini melalui pedangnya itu. Karena Bam sendiri tahu kalau kekuatan White merupakan pedangnya itu sendiri, sehingga White sama sekali tidak akan mau untuk melepaskan pedangnya itu dari tangannya. Ini juga mungkin disebabkan memang karena kesombongan White sendiri ya, yang yakin kalau dia akan tetap menang di pertarungan jarak dekat. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah next chapter di minggu depan kita akan melihat White diserap secara utuh? Atau kita akan melihat White menjadi Hawkins kembali, seperti pertarungan saat dia melawan salah satu dari Putri Jahar yang berakhir di kereta neraka? Gue sebenarnya berharap pertarungan White dan Bam kali ini berakhir sih. Entah apapun hasilnya, karena gue lebih kepengen cerita dari arc ini lebih maju. Atau mungkin juga minggu depan, kita akan diberikan flashback tentang kekalahan White yang dulu. Semoga aja begitu, dan juga semoga chapter minggu depan makin seru ya. Ya, mungkin segitu aja dulu pembahasan dari review chapter kali ini. Mungkin kalau kalian ada pendapat, boleh tulis di komentar dan gue usahain akan ditambahkan di next video. Oke, sekian dulu dan thank you untuk kalian yang udah nonton. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!